Adik-adik mahasiswa, hari ini saya, Dr. Parlutan Syagian, akan memberikan kuliah mengenai TB resisten obat, sering disingkat dengan TBRO. Ya, kalau yang satu lagi yang baru diberikan oleh Dr. Bintang adalah TB sensitif obat atau TBSO. Ya. Setiap tahun ditetapkan pada tanggal 24 Maret sebagai Hari TB sedunia. Dan di tahun ini diambil temanya adalah The Clock is Ticking. Setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Seiring dengan cita-cita mengeliminasi TB di tahun 2030. Nggak lama lagi ya, sekarang 2021, 9 tahun lagi. Ya sekarang, mahasiswa sekarang sebagai pendengar, tapi nantinya sudah menjadi pemeran utama dalam mengatasi tuberkulosis. Dikatakan resisten, ya kita tahu secara teori dikatakan resisten berarti kebal. Kalau dikatakan kebal berarti tidak mempan lagi. Jadi TB resisten itu adalah TB yang disebabkan oleh tuberkulosis yang telah resisten terhadap obat anti tuberkulosis jenis 1, yaitu RHZES. Ya, sehingga dia tidak mampu lagi, terutama rifampicin dan INH. Nah, mengapa bisa terjadi TB resisten? Ya, pertama adalah akibat alami, mutasi genetik secara alami dari Mycobacterium tuberculosis tersebut. Yang kedua adalah pengobatan TB yang tidak adekuat. Tidak adekuat, baik di paduan obatnya, harusnya RHZE dikasih cuma RH, atau cuma dikasih INH. Dosis OAT-nya harus juga dosisnya, kalau memang 25 per kilogram berat badan, jangan dikasih 15 per kilogram berat badan. Lamanya harus minimal 6 bulan, tidak boleh kurang. Keteraturan pengobatannya harus dikonsumsi setiap hari. Ya. Ketersediaan obat, nah ini menyangkut kepada program, dalam hal ini Kemenkes, harus tidak ada pernyataan lagi obat tidak ada. Artinya kalau obat tidak ada berarti pengobatan tidak jalan. Nah, pada faktanya di lapangan adalah TB resisten itu terbagi dua. Satu TB resisten primer, satu lagi TB resisten sekunder. Kalau TB resisten primer berarti belum pernah mengkonsumsi obat TB, tetapi terjadi resistensi. Itulah yang disebabkan oleh karena mutasi alami daripada kuman TB. Tetapi kalau TB sekunder, TB resisten sekunder adalah pengobatan TB yang sudah dilakukan kepada si pasien, namun komponen ini terpenuhi, tidak paduannya tidak tepat, ya, tidak adekuat pengobatannya sehingga terjadi resistensi. Dan pasien kita yang ada di Adam Malik itu 95%, ya, bahkan hampir 98%, ya, yang resisten primer itu masih bisa dihitung dengan jari kita, belum habis jari tangan ini. Tetapi kalau resisten sekunder, ya, hampir itu yang kita dapat. Menjadi pertanyaan besar adalah kenapa setelah dia mendapat pengobatan tidak sembuh? Apa penyebabnya? Apakah putus berobat? Apakah OAT-nya yang paduannya tidak cocok atau dosisnya? Ya, itu harus kita review, ya. Dan itu tidak boleh terjadi lagi pada kalian nanti setelah kalian menjadi pemeran utama. Karena sudah terjadi yang lalu-lalu terjadi dan direview, inilah yang didapatkan. Ya. Nah, faktor risiko terjadi resisten obat itu adalah ulah manusia. Manusianya terdapat di 3 tempat. Pertama, kita sebagai pemberi jasa kesehatan, ya, ataupun medis maupun paramedis yang berkecimpung dalam pengobatan. Ya, paramedis itu bisa farmasi, bisa apoteker, bisa sarjana apoteker, ya, bisa sarjana farmasi. Kemudian pasien sendiri, ya, sudah disuruh makan obat tidak mau, atau sudah merasa sembuh tidak meneruskan pengobatan. Kemudian kesalahan dari program pengendali TB yaitu yang paling utama adalah kualitas obat dan ketersediaan obat. Nah, saat ini dengan terjadinya TB resisten obat itu sudah diatasi oleh
program pengendali. Kualitas obat sudah diperbaiki dan ketersediaan obat juga sudah dijamin. Nah, ini sudah bisa. Nah, sekarang tinggal dua ini, pemberi jasa dan pasien. Dan kuliah kita ini adalah untuk menyegarkan dan memberitahukan kepada yang belum pernah mengetahuinya bagaimana pengobatan TB yang baik sehingga tidak terjadi TB resisten obat, dan bagaimana mengobati TB resisten obat kalau sudah terjadi. Ya, yang dua ini sering menjadi persoalan sampai saat ini secara sosiokultural. Nah, kalau kita lihat, dikatakan mutasi genetik secara alami itu bisa terjadi seandainya ada sekumpulan Mycobacterium tuberculosis 10 pangkat 6, maka satu dari 10 pangkat 6 itu akan resisten secara alami, mengalami mutasi. 10 pangkat 8 muncul rifampicin, 10 pangkat 6 muncul ethambutol, ya. Sehingga kalau di dalam satu pasien yang mempunyai kavitas, setelah dilakukan penelitian, dalam satu kavitas ini dijumpai 100 miliar kuman Mycobacterium tuberculosis. Sehingga apabila itu dapat 100 miliar kuman berarti 10 pangkat 8, maka akan kita jumpailah di situ ada rifampicin yang resisten secara alami 1, ada INH 1, ada ethambutol 1, ada streptomycin 1. Tapi kalau bersamaan INH dan rifampicin, komposisinya, populasinya harus 10 pangkat 14. Nah, ini secara alami. Nah, kalau secara alami ini dilakukan pengobatan oleh manusia yang terdiri dari 3 komponen tadi, tidak sesuai dengan paduan yang adekuat, maka terjadi resistensi yang lebih cepat. Misalnya, kalau seorang pasien TB, kita berikan INH monoterapi, hanya INH saja yang kita berikan, ya, maka dari grafik ini, ya, maka terbunuhlah yang sensitif terhadap INH. Tetapi akhirnya tinggal INH yang resisten dan itu mengalami replikasi sehingga bertambah banyak. Berbeda dengan kalau kita berikan multidrug RHZE seperti kuliah tadi, maka kuman yang banyak tadi itu akan habis sampai melandai di penghabisan pengobatan, ya. Sehingga dia tidak boleh diberikan monoterapi, harus multidrug, ya. Kalau kita lihat juga grafik ini yang sering, ya, di masa saya juga kuliah ini sudah sering diperdengarkan fall and rise phenomenon, ya. Ini khusus pada pemberian INH dalam penelitiannya. Sewaktu INH diberikan, karena memang INH itu cukup kuat daya bunuhnya terhadap Mycobacterium tuberculosis, maka yang sensitif akan terbunuh. Tetapi tiba sensitif habis, tinggal yang resisten tadi, dari yang satu tadi yang muncul, ini akan bertambah karena tidak terbunuh. Jadi berkembang biak. Sehingga fall and rise. Itulah kalau kita berikan tunggal. Dan sampai saat ini di lapangan, banyak orang yang memberikan INH tunggal. Kita nggak tahu apa persoalannya, ya, belum yang langsung kita temukan tidak ada, tapi ke pasien setelah pasien datang yang sudah terjadi resisten obat kita tanya, dia menyatakan hanya diberikan itu. Nah, itu yang perlu harus diberikan penjelasan kepada orang-orang yang memberikan itu, dan umumnya dari para medis, tetapi tidak tertutup kemungkinan beberapa dokter juga masih memberikan itu. Bahkan di suatu daerah itu dianggap sebagai obat batuk. Pemberian INH adalah obat batuk. Nah, ini yang membuat resistensi makin berkembang. Jadi kalau kita lihat diagram ini, seandainya ada di sini populasi kuman Mycobacterium tuberculosis, kita berikan aja hanya INH, ya, maka akan ada di sini. Jadi kalau kita 10 pangkat 8, ya, pasti ada yang resisten terhadap rifampicin, INH, streptomycin, ethambutol. Nah, kalau ini tidak dibasmi, maka menghadapi multiplikasi sehingga terbentuklah organisme baru yang sudah resisten. Ya. Sehingga kalau kita berikan 2 saja, INH dan rifampicin, sementara 10 pangkat 8 misalnya ada 10 pangkat 14, ada jumlah kuman TB tersebut, maka satu dia akan menjadi resisten, sudah langsung MDR.
Ya, kalau hanya ini yang kita berikan, artinya tidak terbunuh semua populasi kuman Mycobacterium itu. Nah, yang sebaiknya adalah multidrug. Kita berikan 4 langsung INA, rifampicin, pirazida, ethambutol, maka clear lah dia. Dibandingkan dengan kalau salah satu di sini dicontohkan INA karena memang daya bunuh INA ini kuat. Ya, dia kuat, lebih kuat walaupun ini disatukan rifampicin, pirazida, dan ethambutol. Hanya sering dimiliki tunggal. Di awal-awal ya full and rest phenomenon. Di awal-awal gejala batuknya berkurang, seakan-akan sembuh, tapi mulai nanti bulan berikutnya sudah naik yang resisten, maka kembali lagi bergejala. Ya, sehingga di sini terjadi resisten terhadap INA. Jadi yang baiknya adalah kita berikan multi drug untuk membasmi. Tidak boleh lagi diberikan 2 atau 1, 3, nggak boleh, harus 4, kecuali ada efek samping. Nah, secara klinis kita bisa menduga seseorang itu sudah berisiko nggak terjadi resisten obat. Yang pertama adalah ada riwayat pengobatan. Jadi kalau ada pasien TB, gejalanya klinisnya mendukung, ya sudah mengarah ke TB, kita periksa BTA-nya pun positif, kita tanya, sudah pernah nggak menderita TB? Kapan, berapa lama yang lalu, bagus nggak pengobatannya? Patuh nggak dia makan obat? Atau putus berobatnya dia? 2 bulan dimakannya, merasa sembuh, tidak diteruskan lagi fase lanjutannya, akhirnya kambuh lagi. Bisa. Dan itu kemungkinan resistennya tinggi. Ya. Atau dia datang ke kita, tapi dia kontak dengan orang-orang yang terdekat dengan dia, baik satu rumah, teman sekerja, ya, atau dia mengawasi, merawat pasien TB yang tidak sembuh. Kalau terminologi lama disebut TB kronis, ya, maka itu juga jangan-jangan yang tidak sembuh itu adalah karena resisten, sehingga dia sudah tertular. Atau pasien-pasien yang infeksi HIV itu berisiko terjadi resistensi. Atau setelah kita kasih obat, sudah kita kasih obat secara klinis, tadi sudah dikuliahkan harus dievaluasi. Setelah 2 bulan pengobatan harus ada evaluasi. Terutama yang sehari-hari dan gampang mudah dilakukan adalah evaluasi klinis. Secara teori, 2 minggu pertama makan obat, itu klinisnya harus membaik, terutama batuknya. Kalau nggak habis, minimal berkurang. Ya, demamnya tidak akan ada lagi. Apalagi kalau udah 1 bulan, itu biasanya terjadinya putus berobat adalah akibat perbaikan klinis dari pasien ini. Jadi dia merasa sudah sembuh. Karena secara awam masyarakat menganggap, ya kalau sudah hilang semua gejala, dia sembuh. Tapi untuk TB, tidak seperti itu. Karena ada populasinya di dalam, di mana pada fase lanjutan itu adalah membunuh populasi yang kumannya bertumbuh dengan lambat, sehingga lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Atau sudah dilakukan evaluasi, yaitu pemeriksaan sputum. Setelah 2 bulan kita berikan, kita periksa, tidak konversi. Artinya dari yang positif tidak menjadi negatif. Ya, itu tidak konversi. Jadi tetap positif. Kalau konversi berarti positif menjadi negatif. Kemudian klinisnya masih ada, ini sudah kemungkinannya adalah kecurigaan terhadap resisten obat. Nah, kalau kita buat dia menjadi terpisah-pisah, maka ada 9 kriteria terduga resisten obat. Pertama, gagal kategori 2, tidak konversi kategori 2. Artinya kalau gagal kategori 2, dia sudah makan obat 8 bulan, ternyata terakhir diperiksa tetap positif, tidak konversi kategori 2 setelah 3 bulan fase awal dengan RHZ-ES 2 bulan, sebulan lagi tanpa suntikan, tetap positif. Atau yang ketiga, ada riwayat pengobatan tidak standar. Tidak standar ini misalnya hanya diberikan INH, atau bahkan diberikan INH, rifampicin, dan ciprofloxacin, atau diberikan INH dengan levofloxacin, itu prinsipnya tidak standar pengobatannya. Ya. Yang keempat, pengobatan kategori 1 yang gagal. Yang kelima, tidak konversi kategori 1. Yang keenam, kambuh kategori 1 dan baik kategori 1 maupun kategori 2, artinya sudah pernah TB sembuh, kambuh lagi. Ya. Kalau yang kambuh berarti kecurigaan kita menjadi resisten itu bisa. Karena mungkin saja kuman yang populasi D yang full dorman itu bisa reaktivasi. Kemudian pasien TB yang kembali setelah putus berobat, ini yang paling banyak terjadi resisten. Ya, dalam sehari-hari kita merawat ini, lost to follow up. Kemudian TB yang riwayat kontak erat dengan penderita
resisten obat dan penderita HIV. Ya, kalau tadi secara klinis mudah kita bikin, sederhana. Kalau kita rubah, kita buat menjadi poin-poin, maka kita urai menjadi 9. Ya, tapi secara klinis bisa kita duga. Jadi jangan terburu-buru memberikan obat TB sebelum mempunyai data yang lengkap. Salah satunya adalah mengetahui riwayat pengobatannya. Nah, apabila baik klinis maupun tadi yang 9 itu kita ketemukan, maka kita periksalah dengan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Alatnya Genespect. Di mana alat ini bisa mendeteksi apakah rifampicin-nya sudah resisten atau tidak. Sehingga kalau ini kita lakukan, maka kita akan tahu. Jadi jangan dulu obatin kalau ketemu yang seperti di atas tadi, pastikan dulu dia tidak resisten, baru berikan obat sensitif, tapi kalau resisten akan diberikan obat yang resisten. Nah, apabila di tempat kita tidak ada alat TCM itu, maka kita harus rujuk. Ya, kalau di Provinsi Sumatera Utara, yang sudah saya dapat info, setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai alat TCM minimal 1. Untuk Medan, beberapa puskesmas sudah ada. Ya, di kabupaten lain ada 1-2 puskesmas. Artinya kalau kita bekerja di fasilitas tingkat pertama yang tidak mempunyai alat TCM, ketemu yang 9 tadi, kita harus pastikan dulu TCM. Jangan buru-buru diobatin. Usahakan untuk merujuk. Dan saat ini sudah difasilitasi kemudahannya, bisa dikirim hanya sekutum, dan itu tidak membayar. Pasien juga tidak membayar pengiriman, itu sudah ditanggung oleh Kemenkes. Itu dikirim melalui alat kirim seperti sekarang Gojek, pengiriman barang ke pusat rujukan. Karena kalau pasiennya ikut berangkat ke pusat rujukan, maka dia ikut dalam suatu, kalau misalnya angkutan umum, sudah menjadi sumber penularan, sehingga justru lebih memakan biaya daripada kalau difasilitasi, dahaknya ditampung dengan benar, di-packing dengan baik, dikirim ke pusat rujukan untuk dilakukan pemeriksaan TCM. Itu sudah dilakukan. Nah, ini alat TCM itu, ya, namanya dengan Genespect. Dia ada cartridge. Ini kita masukkan dahak ke dalam cartridge ini dengan minimal 2 cc. Kemudian alat ini, cartridge ini, kita masukkan ke dalam alat. Ini ada ya modul yang 4 cartridge-nya, ada nanti modul yang 8, ada yang 12. Ini yang 4. Jadi yang minimal, jadi misalnya puskesmas jauh lebih mudah daripada kita memeriksa secara mikroskopis sebenarnya. Ya, nanti dalam perkuliahan kita itu blok skill lab kita ada pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis. Jadi masukkan, on-kan alatnya, akan kita tunggu hasil keluar. Ya. Nah, seandainya TB resisten obat, hasil TCM-nya rifampicin resisten, ya, maka ada kemungkinan seperti ini, ya. Jadi kita TCM dia, maka ada 3 hasilnya. 1 negatif, tidak ada kuman TB-nya. 2 ada kuman TB-nya, dan rifampicin-nya masih sensitif. Yang ketiga, ada kuman TB-nya, dan rifampicin-nya sudah resisten. Sudah resisten. Nah, kalau dia negatif, berarti diobati sesuai dengan penyebab yang lain. Kalau dia sensitif, maka kita obati dengan pengobatan lini 1, seperti kuliah tadi itu, kategori 1 atau kategori 2. Kalau dia resisten, nah ini nanti akan dipilih apakah dia menjalani pengobatan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, per definisi, dikatakan monoresisten apabila resisten terhadap 1 obat, poliresisten apabila lebih dari 1 obat, tetapi tidak bersamaan rifampicin dan INH. Sementara kalau multidrug resisten atau MDR, itu adalah rifampicin dan INH-nya bersama-sama. Jadi ini serupa tapi tak sama. Ya, per definisi tidak sama. Serupa sama-sama lebih dari 1 obat. Jadi kalau misalnya resisten terhadap rifampicin, streptomycin, ethambutol, maka itu adalah poliresisten. Tetapi kalau dikatakan resisten terhadap rifampicin, INH bersama dengan ethambutol atau bersama dengan streptomycin, maka itu multi
drug resistant. Ada lagi yang disebut dengan extensive drug resistant, XDR. Sudah resisten dia sebagai MDR, resisten juga dia terhadap obat lini kedua, yaitu dari quinolone atau injeksi lini kedua. Jadi misalnya dia resisten terhadap quinolone dan kanamisin, sehingga dia menjadi XDR. Ada lagi yang TBRR, resisten rifampicin, yaitu dengan alat kita tadi, dengan TCM, alat GeneSPR itu memang mendeteksi hanya rifampicin, tetapi setelah dilakukan penelitian, yang resisten terhadap rifampicin ini, maka akan diikuti resisten terhadap INH 98%. Tidak lama kemudian akan resisten terhadap INH 1 atau 2 bulan. Sehingga disimpulkan, maka pengobatan TB resisten rifampicin sama pengobatannya dengan TB multidrug resisten MDR. Kemudian TB pre-XDR dan TB XDR ini adalah yang MDR tambah salah satu, quinolone atau injeksi. Nah, yang ini yang semua hitam sampai ke bawah ini ditanggung oleh pemerintah. Baik waktu diagnostik sampai dengan pengobatan, sampai dengan sembuh dan efek samping obat yang terjadi dalam hal-hal yang tertentu, ya, itu menghabiskan dana satu pasien 100 juta. Kita bisa bayangkan kalau pasien TB berobat mandiri, ya, 100 juta. Nah, itulah makanya ditanggung oleh pemerintah supaya pasiennya tidak kewalahan atau tidak keberatan untuk berobat. Ya, ini tadi. Jadi dari mulai tes CCM-nya, ini semua gratis. Nah, pasien-pasien TB MDR itu dulunya pada ketentuan dari WHO di tahun 2016, penggolongannya adalah grup A, fluoroquinolone, levomoxigati, grup B itu second line injeksi, amikacin, capreomycin, yang kemudian grup C, second line sebagai bakteriostatik, ethionamid, sikloserin, linezolid, clofagimin, kemudian ada yang add-on ditambahkan, ya ada D1, D2, D3. Nah kalau kita lihat di sini bedaquiline dan delamanid, ya di sini juga linezolid, ya. Nah di dalam hasil penelitian terbaru itu menjadi obat utama, ya bedaquiline, delamanid, linezolid. Linezolid sudah menjadi utama di hasil penelitian dan direkomendasikan oleh WHO tahun 2019, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Jadi grup A itu levo, bedaquiline, linezolid, grup B, clofagimin, sikloserin, sementara grup C-nya etambutol masih bisa digunakan kalau tidak resisten, delamanid, pirazinamid juga demikian kalau tidak resisten, dan amikacin itu sudah ke bawah, ethionamid itu sudah ke bawah, PAS itu juga sudah ke bawah hasil penelitian. Dan memang kita di lapangan juga waktu memakai yang 2016 sangat banyak efek samping yang muncul. Sehingga sekarang dengan mengikuti yang 2019, pengamatan kita selama 2 tahun ini, efek sampingnya sudah minimal. Nah, apabila hasil TCM sudah keluar, maka kita mau melakukan suatu pengobatan. Pertama-tama kita tegakkan dulu diagnosanya, ya, karena begitu hasil TCM keluar resisten rifampicin, maka akan langsung dilakukan kultur untuk mendeteksi adakah resisten terhadap yang lain, terutama lini 2, supaya bisa mengetahui apakah posisinya masih MDR atau sudah pre-XDR atau sudah XDR. Kemudian sudah kita tahu persiapan awal, kita periksa laboratorium yang lengkap dari mulai EKG, fototoraks, periksa laboratorium, fungsi hati, fungsi ginjal, darah lengkap, tes pendengaran kalau memakai kanamisin, kemudian tes penglihatan, kalau semua dalam batas normal kita berikan edukasi. Nah edukasi ini sangat perlu, kenapa? Karena pengobatannya cukup lama. Kalau dia nanti jangka pendek 9-11 bulan, kalau dia jangka panjang bisa sampai 20 bulan dia akan makan obat. Setelah kita edukasi kenapa sampai 20 bulan, maka dia sudah oke, maka kita lakukanlah paduan apa yang akan kita berikan kepada pasien itu, jangka pendek atau jangka panjang.
Jadi kalau kita mengikuti anjuran WHO dengan klasifikasi 2019, maka di tahun 2020 ya kita sudah membuat suatu panduan yang mengikuti panduan WHO 2019 tersebut, di mana kita akan melakukan paduan pengobatan TB resisten itu tanpa injeksi, tanpa memakai kanamisin, yang memang efek sampingnya cukup banyak terjadi, ya. Sehingga dibagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kita berikan kepada orang dewasa maupun anak-anak. Dan kita lakukan pengobatan itu sesuai dengan standar yang sudah dibakukan secara nasional, mengikuti atau sejalan dengan panduan dari WHO. Sebenarnya TB sensitif kita juga adalah sesuai dengan panduan dari WHO secara internasional dalam pengobatannya. Nah, ini jangka pendek, kita bisa lihat 7 obat yang harus diberikan, bedaquiline selama 6 bulan, levofloxacin, etionamid, clofazimin, ethambutol, pirazinamid, INH dosis tinggi. Ya, masih boleh diberikan INH tapi dosis tinggi. Kemudian 5 bulan, levofloxacin, clofazimin, pirazinamid, dan ethambutol. Dan kita harus memberikan obatnya itu sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan berat badan. Ya, jadi memang harus kita tentukan. Nah, makanya kalau tidak bisa jangka pendek, akan ada jangka panjang. Itu juga sesuai dengan rekomendasi dari panduan WHO 2019. Salah satu ketidakberhasilan pengobatan TB sensitif adalah ketersediaan obat, dan itu sudah bisa ditanggulangi seperti saya katakan tadi. Maka demikian juga untuk TB RO, maka logistik OAT lini 2 itu dijamin oleh pemerintah, dan itu tidak akan perlu biaya pembelian obat. Ya, seperti saya katakan tadi, nanti sampai sembuh itu bisa memakan biaya 100 juta. Kalau dalam penegakan diagnosis tadi, kalau tidak bisa di puskesmas atau layanan tingkat 1, maka dikirim ke pusat rujukan. Setelah terdiagnosa dan ditentukan regimennya, maka dia akan dipindahkan atau dilanjutkan di fasilitas pelayanan terdekat, ya, supaya pemantauan pasien lebih rutin. Jadi dia akan kita pindahkan pengobatannya ke puskesmas, ya. Jadi mulai pengobatannya boleh di tempat rujukan, ya, dikembalikan nanti ke puskesmas, atau bila di puskesmas itu sudah ada tenaga yang terlatih, maka boleh dimulai di puskesmas. Ya, sehingga pengawasan pasien itu bisa lebih baik terjadi karena memang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Yaitu di mana pengawasan TB RO itu adalah dia menelan obat oleh petugas kesehatan yang terdekat atau kader yang sudah dilatih untuk mengawasi pengobatannya, termasuk juga mengawasi efek samping yang timbul. Nah, untuk kelancaran pengawasan itu, saat ini sudah ada cara pelaporan, ya, pencatatan dan pelaporan, yaitu dengan sistem informasi TB, SITB. Jadi kalau pasiennya di tempat A, seluruh Indonesia bisa akan melihat dia. Pasiennya di tempat B, seluruh Indonesia juga akan melihat dia. Sehingga apabila dia pindah berobat ke tempat lain, maka akan diketahui sudah berapa lama berobat. Misalnya dia tidak sempat mengetahui ke puskesmasnya, atau puskesmas pertamanya tidak merujuk, ya, karena dia pergi saja demikian. Waktu dia mau mulai pengobatan tempat baru, dibuka ketik namanya, keluar informasinya di SITB. Sehingga apa yang dicanangkan sebagai TOSS, temukan, obati sampai sembuh, bisa terlaksana. Dan diharapkan SITB ini berjalan dengan baik, sehingga pencatatan pelaporannya juga berjalan dengan baik, sehingga terjadinya TB resisten obat bisa dikurangi kalau pasiennya masih TB sensitif. Tapi kalau sudah TB resisten obat, maka pengobatan bisa adekuat sampai dia sembuh. Nah, jadi kondisi penata laksanaan TB RO di Indonesia saat ini adalah kita sudah memakai pengobatan jangka pendek tanpa injeksi,
dan pengobatan jangka panjang tanpa injeksi. Nanti slide berikutnya adalah regimen pengobatannya. Nah, jangka pendek ya tanpa injeksi, syaratnya ada. Pertama, tidak resisten terhadap fluoroquinolone. Karena kalau resisten dia sudah jadi pre-XDR. Atau tidak ada kontak dengan pasien TB pre atau sudah XDR. Artinya kalau dalam suatu keluarganya ada TB pre-XDR atau XDR, dia mengalami gejala TB, kita periksa TB-nya resisten rifampicin, maka tidak mungkin kita berikan jangka pendek karena kemungkinan sudah tertular dengan kuman yang di atasnya, yaitu pre dan XDR. Tidak pernah memakai obat lini kedua selama lebih dari 1 bulan. Artinya, sekarang masa peralihan injeksi ke tanpa injeksi. Jadi seandainya dia sudah diinjeksi selama 2 bulan, terus mau dirubah ke tanpa injeksi, nggak bisa. Tidak bisa pakai jangka pendek. Ya. Tapi dia nanti adalah pakai jangka yang panjang ataupun yang individual. Demikian juga tidak sedang hamil atau menyusui, lesi parunya tidak berat, ya, artinya TB-nya itu, TB RO-nya itu secara foto tidak memiliki kavitas yang besar, tidak merupakan kerusakan parenkim yang luas. Bukan juga TB ekstraparu yang berat, misalnya meningitis, osteoartritis, efusi perikard, TB abdomen, ternyata setelah diperiksa resisten, maka nggak boleh kita berikan jangka pendek, harus jangka panjang. Demikian juga pasien TB yang resisten obat dengan HIV, tidak boleh. Nah, ini obatnya kalau jangka pendek. Ya, ini 7 macam obat di fase awal, 4 macam obat di fase lanjutan. Ya. Nah, kalau di dalam TB sensitif tadi selesai fase awal baru dilakukan evaluasi, tapi kalau di TB RO ini tiap bulan nanti akan kita evaluasi. Jadi obatnya yang diberikan adalah minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan untuk fase awal yang kita berikan bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, INA dosis tinggi, pirazinamid, etambutol, dan etionamid. Kemudian fase lanjutannya menjadi 5 bulan dengan levo, clofazimine, pirazinamid, etambutol. Berarti sudah kita hentikan bedaquiline, kita hentikan INA dosis tinggi, kita hentikan etionamid. Jadi tinggal 4. Karena memang pada bantuan jangka pendek ini maupun jangka panjang nanti, pemberian bedaquiline itu memang hanya diberikan selama fase awal, yaitu 6 bulan. Dalam pengawasannya, jangka pendek itu, maka kita lihat, setelah setiap bulan diperiksa, secara kultur dan direct smear, konversi terjadi di bawah atau sama dengan 4 bulan. Artinya sudah bulan kedua mungkin sudah konversi, bulan ketiga sudah konversi, maka tahap awalnya cukup 4 bulan. Jadi kalau konversinya di bulan pertama, kedua, dan ketiga, keempat pun dia cukup 4 bulan. Lanjut ke tahap lanjutannya 5 bulan. Yang ini, ya, minimal 4 bulan. Lanjut. Tetapi bedaquiline-nya tetap harus 6 bulan. Walaupun sudah konversi, nanti bedaquiline ini masih berjalan 2 bulan mengikuti fase lanjutan ini, baru nanti lepas, kemudian dia baru diteruskan selanjutnya dengan fase lanjutan. Karena bedaquiline harus diberikan minimal 6 bulan. Tetapi bila tidak konversi dari bulan keempat, kita teruskan obatnya, kita evaluasi apakah dia konversi di bulan kelima atau bulan keenam. Kalau tidak terjadi konversi sampai di bulan keenam, berarti pengobatan itu gagal. Kita harus cari tahu lagi dari semua obat yang diberikan itu mana yang sudah resisten, kita ulangi lagi, kita cari. Atau mungkin dia tidak makan obat dengan baik, tidak teratur, ya, sehingga tidak tercapai. Tetapi kalau terjadi konversi, maka selesailah fase awalnya 6 bulan, kita lanjutkanlah fase lanjutannya 5 bulan. Jadi cukup lama, 9 bulan minimal atau 11 bulan. Sementara kalau pas TB sensitif kita temukan dan kita obati dengan baik, hanya 6 bulan dia makan obat.
Nah, itu perlu edukasi sebelum pemberian obat TB. Nah, dalam jantuan jangka pendek, kita evaluasi dia setiap bulan. Apa yang dievaluasi, terutama BTA sekutum dan kultur sekutumnya, sudah konversi apa belum? Ini perlu sekali kita ketahui. Pertama, benar-benarkah dimakan obat apa tidak? Yang kedua, apakah memang sudah terjadi terhadap resistensi yang lain sehingga kita merubah paduannya. Ya. Kemudian yang lain kita periksa berat badan, fungsi penglihatannya ada apa gangguan oleh karena pemakaian etambutol bisa, efek samping obat yang terjadi, misalnya gangguan jantung oleh karena bedaquiline dan lain sebagainya. Ini tiap bulan. Dan ini gratis ditanggung oleh pemerintah. Jadi di awal sebagai baseline, kita periksa lengkap, aman, tidak ada perubahan, normal semua batas normal, kita berikan, tiap bulan kita periksa. Selain konversi, maka kita lihat secara laboratorium. Ada nggak timbul efek samping? Baru sampai akhir pengobatan. Ya. Setelah akhir pengobatan, keluar kriteria kita, sembuhkah dia? Kalau sembuh, baru setiap 6 bulan kemudian kita evaluasi. Supaya kita ketahui apakah ada terjadi relapse apa tidak. Kemudian kalau tidak bisa dia jangka pendek, kita harus pakai jangka panjang. Jangka panjang ini obatnya adalah grup A dipakai semua, grup B dipakai semua, jadi 3A, 2B, grup C, kalau ini bisa cukup 5. Karena pengobatan dimulai dengan 5 obat TB yang diperkirakan efektif, dan setidaknya terdapat 3 obat setelah penggunaan bedaquiline dihentikan. Ya. Siapa yang harus memakai jangka panjang yang tanpa injeksi ini apabila jangka pendeknya tidak bisa terpenuhi, maka dia kita berikan ke jangka panjang ini. Ya, secara terperinci di sini dikatakan dia bukan resisten terhadap fluoroquinolone, akhirnya tidak dia tidak XDR, dia tidak mengalami pengobatan OAT lini 2 yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Ya. Jadi kalau ini sudah terjadi sama dia, maka harus kita berikan dalam jangka panjang. Ya, kalau kita temukan yang ini. Artinya tidak bisa jangka pendek, berarti ke jangka panjang. Obatnya apa? Ini obatnya yang akan kita berikan minimal 6 bulan. Kita berikan bedaquiline, kita berikan levo, atau mungkin nanti moxi sesuai dengan grupnya, grup A sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian kita berikan linezolid, kita berikan clofazimine, kita berikan sikloserin, dan 14 bulan, minimal 14 bulan fase lanjutannya kita teruskan levofloxacin atau moxi, linezolid, clofazimine, dan sikloserin. Jadi dia minimal pemakaian obat 20 bulan. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau pengobatan di TB sensitif 6 bulan kita berikan obat, tidak benar-benar kita obati dengan baik, jatuh kepada resisten, maka kita menghukum dia dengan pengobatan 20 bulan, di mana selain lama, timbul efek samping, ya, yang mungkin akan memberatkan dia, tidak bisa bekerja, ya, sehingga sebaiknya bila kita menemukan TB sensitif, benar-benarlah kita obati dengan baik, supaya tidak jatuh ke dalam TB resisten obat. Nah, di sini diterangkan bedaquiline atau delamanid nantinya di grup C kalau digunakan hanya diberikan selama 6 bulan. Nah, ini contoh paduan-paduan yang dianjurkan apabila secara laboratorium atau secara fototoraks fase injeksi jangka pendek tanpa injeksi itu tidak bisa kita lakukan. Standarnya ambil dari grup A3, berarti levo, bedaquiline, linezolid, ambil dari grup B2, maka grup C-nya tidak perlu, karena cukup 5. Ya. Namun, apabila salah satu contohnya nanti bedaquiline tidak bisa diberikan, karena diperiksa EKG-nya ternyata terjadi pemanjangan gelombang QT, ya, disebut dengan QTC, maka harus diambil 2 saja, tanpa bedaquiline, maka kita ambil 2 dari grup B, kita ambil 1 dari grup C, kita bisa pilih sesuai dengan urutannya, apakah etambutol atau delamanid. Nah, demikian juga seterusnya ke bawah, ya.
Ini varian-varian yang kita akan tentukan setelah kita periksa ke laboratorium lengkap dari yang baseline tadi, baru ditentukan paduan. Nah, dalam pemantauannya juga setiap bulan, tetap setiap bulan setelah baseline, setiap bulan periksa, terutama kita mencari apakah sudah terjadi konversi, baik secara kultur maupun secara pemeriksaan mikroskopis BTA direct smear, ya, untuk mengetahui lama pengobatannya atau regimen, adakah perubahan apa tidak. Ya. Jadi terus sampai akhir pengobatan kita periksa, dan setelah akhir pengobatan sembuh, nanti per 6 bulan juga kita evaluasi. Ya. Dan semua pemeriksaan ini tidak berbayar alias gratis. Nah, ini dosis. Salah satu kegagalan setelah dilakukan review terhadap obat-obat sensitif adalah dosis yang tidak tepat. Sehingga untuk TB MDR sangat ditekankan sekali sebelum memulai pengobatan, maka perhatikanlah dosis, karena kalau tidak bisa dihafal, ini cukup difotokopi, diletakkan di meja kerja supaya jangan sampai mengobati tidak cukup dosis sehingga terjadi lagi resisten yang sulit kita obati. Demikian juga untuk anak-anak yang di bawah 15 tahun, kita ikuti pemberian dosis, apalagi anak-anak sangat ketat dengan berat badan, ya, selain menghindarkan efek samping dan juga keberhasilan pengobatan. Nah, di akhir pengobatan, maka boleh kita katakan apakah dia sembuh. Kriteria dia sembuh apabila 3 kali berturut-turut dengan jarak minimal 30 hari, hasilnya terjadi konversi, dalam artian negatif dalam pengobatannya. Jadi kalau dia fase tahap pengobatan jangka pendek, maka bulan ke-9 sampai bulan ke-11 hasilnya negatif. Kalau dia jangka panjang, berarti bulan ke-18, 19, 20. Tetapi apabila tidak bisa kita pastikan hasil akhir pengobatan pemeriksaan Mycobacterium, kita pemeriksaan Mycobacteriumnya secara kultur maupun direct smear mikroskopis, maka disebut dengan pengobatan lengkap. Artinya lengkap, klinis membaik, obat dimakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak ada efek samping, tapi tidak diperiksa sputumnya, terutama di 3 akhir berturut-turut. Ya, mungkin setiap bulannya tidak datang, disuruh ke rumah sakit kabupaten untuk evaluasi, sputum tidak dilakukan, nah bisa saja jadi dia pengobatan lengkap. Kemudian gagal. Nah, ini perlu, ya, kalau dikatakan di fase di pengobatan jangka pendek tadi 6 bulan turut-turut tidak terjadi konversi, berarti hasilnya tak positif, itu dikatakan gagal. Kalau di dalam pengobatan jangka panjang 8 bulan pengobatan tidak konversi, terus positif, maka itu gagal. Harus direvisi apakah ada kemungkinan resistensi yang lain terhadap obat yang diberikan. Jadi dalam pengawasannya, makanya kultur sputum per bulannya itu harus kita pastikan. Namun terkadang bisa saja di fase awal dia negatif, dari mulai bulan kedua sampai bulan ketiga, 4, kalau jangka panjang sampai 6 bulan negatif, tapi ternyata di fase lanjutan dia menjadi rekonversi. Jadi dia kembali menjadi positif. Ya, terjadi reversi, bukan ya, konversi tadi menjadi negatif, ini reversi. Artinya dari yang negatif kembali menjadi positif. Kalau terjadi 2 kali berturut-turut, sebenarnya itu sudah termasuk gagal. Artinya ini kalau diurut ke belakang, berarti pasiennya rajin makan obat sewaktu fase awal, masuk fase lanjutan tidak rajin lagi, terbukti dengan hasil yang positif, kembali positif, reversi, kembali positif pada fase lanjutannya. Kemudian kita akan mengetahui juga apa pasien itu meninggal apa tidak. Meninggal ini dalam apapun penyebabnya harus kita
catat kenapa? Bisa saja penyebabnya itu adalah efek samping obat yang terjadi. Contoh, dia tabrakan, padahal dia sengaja menabrakkan dirinya, ya atau sengaja dia menabrakkan kendaraannya, atau sengaja dia bunuh diri dengan tidur di jalan, nah itu kalau bisa karena efek samping, ya. Atau pasien tersebut mengendarai kendaraan sehingga oyong, tabrakan, itu bisa apakah efek samping dari obat. Sehingga harus kita catat dan kita clearkan penyebab kematiannya itu bukan karena efek samping obat kita atau tidak. Karena kalau banyak efek samping yang muncul sama seperti sebelumnya dengan memakai kanamisin, maka akan dilakukan lagi penelitian-penelitian supaya mencari obat yang lebih baik. Ya, kalau dulu pakai kanamisin, baru 2 hari disuntik, pasiennya sudah oyong, ya, mual, mulai gangguan pendengaran, mendenging. Nah, mudah-mudahan tanpa injeksi itu tidak terjadi lagi, jadi meninggal oleh karena efek samping sehingga dia waktu perjalanan tidak stabil, ya. Kemudian putus berobat. Dikatakan putus berobat apabila berhenti makan obat selama 2 bulan berturut-turut atau lebih. Jadi kalau cuma seminggu dia tidak makan obat, itu tidak masalah, tidak putus berobat. Begitu datang lagi dia lanjutkan pengobatannya. Jadi bisa saja muncul efek samping, kita stop dulu obatnya selama 1 minggu, kita cari-cari penyebab efek sampingnya, ternyata dapat obat tertentu, obat katakan etionamid, maka etionamidnya kita stop, kita ganti dengan yang lain, maka pengobatan diteruskan. Tidak boleh dihentikan atau diulang dari awal. Ya. Pengobatan TB, baik sensitif dan TB resisten obat, jangan lagi kita memakai terminologi, tidak makan obat 1 hari pun, maka akan diulang. Itu salah. Ya. Kenapa? Kalau kita misalnya membuat TB sensitif, sudah makan obat 2 bulan, selesai fase awal. Sudah konversi, klinisnya sudah membaik. Oleh karena satu pekerjaannya dia lupa makan obat, pergi keluar kota. 2 hari, terus kita suruh ulang, itu pasiennya umumnya tidak akan mau. Apalagi dia sudah merasa ada perbaikan. Tapi dalam harus diteruskan. Tidak perlu diulang dari awal. Sehingga kalau diulang dari awal, beberapa pasien akan berhenti benar-benar makan obat, yang tadinya tidak putus berobat menjadi putus berobat. Sehingga kalau gitu, maka baik TBSO maupun TB resisten obat, tidak memakai istilah tidak makan obat 1 hari pun harus diulang dari awal, ya. Itu harus ditekankan kepada pasien supaya jangan gampang untuk putus berobat. Kemudian ada yang tidak dievaluasi, artinya pasien ini tidak datang, ya, kontrol rutin setiap bulan, dan ini harus kita ketahui supaya kita cari jalan keluarnya. Begitu dia harusnya datang bulan ini ke puskesmas, kok nggak datang ya? Maka petugas kita suruh, baik kader, ya, untuk mendatangi tempat tinggalnya, apa masalah? Apakah mungkin karena timbul efek samping sehingga tidak datang? Atau apakah karena mungkin sosial yang lain, tidak ada uang untuk ongkos kalau lumayan jauh ke puskesmas? Itu bisa diatasi. Ya, salah satu cara mengatasinya kepada pasien-pasien TB resisten obat ini diberikan uang jalan atau uang puding itu 750.000 per bulannya. Apabila dia dijumpai hal-hal secara sosioekonomi mengalami kendala, ya, sehingga harus tetap bisa dievaluasi. Karena slogan TOSS, temukan, obati sampai sembuh, itu berlaku untuk TB sensitif dan TB resisten obat. Jadi dia TOSS, temukan TBC, obati sampai sembuh. Si menemukan dokter A yang menyelesaikan pengobatannya dokter B, itu harus bisa dan berlaku di seluruh Indonesia. Jadi contoh berobat, dia ada Malik datang dari misalnya berjalan-jalan ke Medan, ternyata batuk darah, sudah ada klinis TB selama ini, tapi belum berobat, datang ke Malik batuk darah, diperiksa, ternyata dia TB, dirawat 1 minggu, dia pulang, misalnya jauh tempatnya, kita katakan ke Sibolga, atau ke Padang Sidimpuan, apalagi yang jauh ke Nias, ya, maka kita yang menemukan,
Dokter yang menemukan dia ada Malik, tapi yang mengobati sampai sembuh adalah di tempat tinggalnya. Artinya lokasi pemukimannya yang terdekat. Baik puskesmas maupun rumah sakit. Sehingga memang kita harus mengingat slogan ini supaya pada tahun 2030 cita-cita tereliminasi TB di Indonesia bisa tercapai. Dan adik-adik nanti sudah menjadi pemeran utama di situ, ya, sehingga tidak mengulangi kesalahan kami-kami yang sudah tua ini dalam pengobatan TB yang sebelumnya, ya. Sekarang ini juga ke farmasi sudah kita sampaikan bahwasanya pengobat pasien-pasien yang mengambil obat TB ke apotik jangan diladeni karena bisa saja nanti mereka menjalani pengobatan TB yang tidak adekuat. Ada batuk, pergi minta obat INH, ada batuk, pergi minta rifampicin, ya. Padahal dia benar-benar TB. Itu sudah sampai ke lintas sektoral. Kita lakukan suatu koordinasi sehingga tidak terjadi TB resisten obat, tidak keluar biaya yang besar, dan kualitas manusia Indonesia pun akan lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka sesi untuk bertanya. Masih ada kira-kira berapa menit? 5 menit lagi. Silakan. Halo. Izin bertanya dong. Ah. Untuk bakteri Mycobacterium tuberculosis ini kan sangat rentan dengan resistensi terhadap obat. Pertanyaan saya dok, apakah ada pernah keadaan di mana tidak ditemukan lagi regimen obat yang mungkin menurut kita adekuat terhadap pasien tersebut? Jadi kita udah nggak ada lagi dok. Apakah pernah ada kejadian seperti itu dok? Terpikir ya disebut dengan total drug resistant, ya, total drug resistant. Semuanya sudah resisten. Tapi sampai saat ini khususnya untuk Sumatera Utara kita belum dapati. Ya, untung kita tidak mendapati itu. Tapi untuk kemungkinannya terjadi bisa apabila pengobatan TB resisten obatnya berjalan tidak teratur. Tidak adekuat, dosis tidak cukup, lamanya tidak cukup, tidak teratur makan obat, bisa terjadi total drug resisten. Semua obatnya sudah nggak bisa lagi. Dan itu yang ditakutkan, maka pengobatan TB resisten obat ini harus lebih ketat pengawasannya. Supaya karena setingkat lagi dia menjadi total drug resisten, maka tidak ada obatnya. Ya. Oke. Baik dok, terima kasih dok. Ya, siapa lagi? Ini jam-jam ngantuk pula nih. Bukannya kalian mengantuk kan? Gak ada yang mendengar. Coba buka dulu apanya. Videonya biar saya lihat. Ya, jangan dimatikan dulu videonya. Apakah mahasiswa saya ini sebenarnya adakah di tempat? Ya. Ya, apakah saya hanya bercerita tapi tidak ada yang mendengar? Sedih sekali rasanya. Ya. Oke, buka ya. Atika, adakah Anda Atika? Atika ini mahasiswa kita, kawan kalian? Kemudian Maulana ada, Teresia, Fani, Rahmi, Nidia, Marta, Dedi, Gabriel, Fatima, Gracia, Mercy, Yoni, Regina, Gebi, ya, coba buka apanya, kameranya buka, ya. Ya, sambil saya melihat, silakan bertanya. Kalau ada, ya, Anda jadi pemain utama loh nanti. Ya, silakan. Sambil saya lihat kameranya, tolong buka ya. Ya, siapa yang mau bertanya, silakan. Adalah waktu 3 menit lagi ini saya lihat. Ada Puja Fatima, ada pertanyaan? Octavian? Tidakkah ada dokter?
Wah, ini ruangan musikmu ya. Paujan. Ayo Paujan, Anda nggak buka kamera, jangan-jangan Anda nggak di tempat. Ada pertanyaan? Oke. Ya, Komting tadi siapa ya Komtingnya? Halo? Saya, Dok. Ya, nanti dicatat ya temannya ya. Yang tidak hadir, saya nggak tahu bagaimana ini yang tidak bisa membuka kameranya. Kamu bukan baru bangun tidur ini? Enggak, Dok. Ya, ada positif dan negatifnya ya. Sistem kita ini tergantung kita masing-masing ya. Demi kesehatan kita harus membuat seperti ini ya. Positifnya Anda harus disiplin, ikuti karena proses belajar itu adalah mendengar, melihat ya dan membaca ulang. Jadi tadi Anda mendengar, melihat PowerPoint-nya, mudah-mudahan itu bisa termemori ya. Karena memang situasi yang masih terjadi. Demikian, nggak ada pertanyaan. Kelas ini adalah mata kuliahnya untuk mengisi absensi saya. Ya, dosennya buka di absensi ini. Masih kuliah apa enggak gitu. Apa nih, Nak? Namanya? Iya, Dok. Mata pelajaran kalian, Dek. TB Mata pelajarannya apa ini? Kodenya. Kodenya RTS 2 RTS 2 K14, Dok. K14 apa? Tadi yang A ya, K14. Iya, K14. Ya. Sekarang yang untuk B ya, K14 ya. Oke, sama. Berarti satu grup A, satu grup B. Demikian ya? Iya, Dok. Oke. Bagaimana? Kita padakan sampai di sini? Iya, Dok. Ya. Oke. Oke, terima kasih.